Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayah. Wa fi riwayatin tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pemirsa Alimaro TV yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun 1443 Hijriah kali ini. Semoga Allah menganugerahkan ketenangan, keimanan, kesehatan, keislaman sehingga kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menyambut bulan Ramadan yang terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Amin. Para pemirsa Alimaro TV yang berbahagia rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah yang Allah wajibkan bagi umat Islam yang beriman. Salah satu aktivitas zahir atau aktivitas jasmani yang dilakukan sebelum berpuasa adalah makan sahur. Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah kalian di waktu sahur karena makan di waktu itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa makan sahur sejatinya adalah kita sedang melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW atau ittiba'us sunnah. Yang kedua, bahwa seorang yang makan sahur juga akan mendapatkan keberkahan atau husulul barakah. Sebagaimana hadis tadi yang sudah dibacakan, berkah artinya bertambahnya kebaikan, juga bertambahnya manfaat. Kemudian makan sahur juga at-taqawi bis sahur ala siyam. Tentu saja makan sahur ini kita akan lebih berenergi dalam melaksanakan puasa. Orang yang berpuasa tapi tidak sahur tentunya akan berpengaruh pada tenaga dan aktivitas ibadah lainnya. Apa batasan makan dan minum di waktu sahur? Dijelaskan tadi bahwa dari ayat yang pertama, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai benang putih sudah menutup benang hitam. Maksudnya sinar fajar sudah membelah gelapnya malam. Lebih rinci lagi dijelaskan dalam hadis yang tadi sudah dibacakan dari Anas, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah di waktu sahar. Kata sahur berasal dari kata sahar yang jamaknya adalah ashar. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 17, bahwa orang yang melaksanakan makan sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur adalah makan yang penuh keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengungkapkan, salawatnya Allah kepada orang-orang yang sahur adalah rahmat atas mereka, dan salawatnya malaikat adalah permohonan ampun untuk manusia. Berikutnya, waktu sahur adalah waktu yang diberkahi.
Karena ketika waktu sahur Allah Ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin hatta yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu hatta yabqa thuluthul laylil akhir ila sama'id dunya fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yastaghfiruni fa aghfira lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampunkan, dan siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata sahur sendiri tadi berasal dari kata sahar yang bentuk jamaknya adalah ashar. Sebagaimana dalam surat Ali Imran dikatakan as-sabirina was-sadiqina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi sahar itu adalah waktu singkat menjelang fajar. Ukurannya sebagaimana pernyataan sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Sesudah itu kami beranjak untuk menunaikan sholat. Anas bin Malik kemudian bertanya, kira-kira berapa lama jarak antara makan sahur dan sholat? Lalu Zaid bin Sabit menjawab, kira-kira selama bacaan 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka makan sahur dapat melahirkan keberkahan. Kewajiban berpuasa selain diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, juga diwajibkan kepada umat terdahulu, sebagaimana dalam ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Bahwa umat Nasrani dan Yahudi atau ahli kitab terdahulu juga melaksanakan puasa, atau umat Buddha, umat Hindu juga melaksanakan puasa. Lalu apa yang membedakan puasa umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadits ini menjelaskan bahwa makan sahur juga merupakan pembeda puasanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang lain. Para pemirsa Alimarotif yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah. Tujuan dari puasa seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa saja aktivitas dan balasan bagi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa Allah janjikan surga sebagaimana tercantum dalam surat 51 surat Ad-Dariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Di antara amalan atau aktivitas yang dilakukan orang yang bertakwa baik di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahar mereka beristighfar atau memohon ampun. Jadi memanfaatkan aktivitas jasmani selain kita makan sahur, juga ada aktivitas aktivitas spiritual atau rohani yang bisa dilakukan, yaitu istighfar. Jadi kita bagi waktunya dari misalnya 30 menit menjelang subuh, setelah kita makan sahur beberapa menit, kemudian dilanjutkan dengan beristighfar. Inilah salah satu aktivitas yang bisa juga dilakukan di sepertiga malam atau di akhir menjelang subuh. Walaupun berat ya, mungkin karena memang hiburan di televisi mungkin lebih menggoda, tetapi kita juga harus ingat bahwa tujuan berpuasa tadi selain menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, juga bahwa kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tidaklah setiap tahun bisa kita dapatkan. Maka
maka marilah kita maksimalkan sebaik-baiknya dan kita isi dengan hal-hal yang ada nilai-nilai ibadahnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.